Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini saya akan memaparkan pembahasan pengantar akuntansi internasional pada mata kuliah akuntansi internasional PU untuk 7A, 7B, dan untuk 7C. Oke, langsung saja ya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu definisi umum daripada akuntansi internasional itu sendiri. Ya. Akuntansi internasional adalah akuntansi yang memfokuskan ISIS atau masalah-masalah yang berhubungan dengan perusahaan yang menjalankan bisnis internasional, juga mencakup studi tentang standar dan praktek akuntansi di seluruh negara di dunia, serta membandingkan standar dengan praktek akuntansi tersebut pada masing-masing negara. Jadi, clue-nya ada 3. Yang pertama tentang perusahaan multinasional ya atau enterprise, kemudian yang kedua adalah praktek dan standar akuntansi, kemudian yang ketiga adalah membandingkan dari praktek dan standar akuntansi tersebut. Oke. Jadi lingkupnya untuk akuntansi itu memang sudah lintas batas, artinya dia sudah global, sudah multinasional, sudah internasional juga ya, sudah melewati batas negara. Artinya dia selama dia di luar Indonesia itu artinya dia sudah internasional begitu. Nah, kemudian tujuan dibentuknya akuntansi internasional sendiri sebenarnya untuk apa? Untuk membandingkan daya banding laporan keuangan, terutama bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai belahan dunia. Karena kita lebih condong ke akuntansinya, berarti ya untuk membandingkan gitu, untuk memperoleh penilaian daya banding ya. Jadi supaya daya bandingnya itu lebih berkualitas ya. Makanya dibilang meningkatkan daya banding. Nah, ada pun alasan-alasan yang mempengaruhi perusahaan melakukan bisnis internasional karena pertama, tujuannya adalah untuk memperluas pemasaran atau penjualan ya, kemudian untuk memperoleh akses bahan baku dan faktor-faktor produksi, dan kemudian untuk memperoleh akses kaitannya dengan teknologi ya, untuk teknologi industri, akses pengetahuan tentang akses teknologi industri. Oke. Nah, untuk standar akuntansi internasional sendiri ya, kita kalau di Indonesia kan standar akuntansi nasional Indonesia adalah PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan yang dibuat oleh IAI. Nah, kalau standar akuntansi internasional, teman-teman yang dipakai adalah IFRS ya, International Financial Reporting Standard. Merupakan standar akuntansi internasional yang didirikan oleh International Accounting Standard Board atau IASB ya. Nah, untuk manfaat mengadopsi, kenapa sih kita harus mengadopsi IFRS segala? Nah, di antaranya adalah pertama, memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan menggunakan SAK yang dikenal secara internasional, meningkatkan arus investasi global, kemudian menurunkan biaya modal melalui pasar modal global, dan menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. Jadi, pertama untuk kemudahan, ya, akses kemudahan ya, dalam menggunakan SAK tentunya. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan arus investasi global karena yang tadinya kan cuma nasional, kemudian kita merambah ke internasional ya. Jadi lebih luas. Kemudian untuk menurunkan biaya modal ini juga berkaitan dengan kalau kita sudah mengadopsi IFRS teman-teman, ini artinya apa? Justru memang sih pada awalnya memang biaya modal kita tadinya kan banyak ya, kita harus melakukan rapat, kemudian dipanggillah trainer ya untuk memahami IFRS karena kan tidak mudah. Kemudian kita harus menyiapkan biaya-biaya baik di dalam, kemudian keluar ke dalam kan pasti butuh waktu ya. Kita harus berkoneksi dengan orang-orang di luar untuk memperoleh pengakuan dan itu juga semuanya butuh biaya. Tapi itu kan padanya di awal. Nah, kalau untuk jangka panjang, kalau kita sudah melakukan semuanya itu di awal, kita tidak butuh lagi biaya yang besar untuk mengeluarkan di perjalanan di seterusnya. Artinya apa? Kita mengcover biaya itu cuma hanya di depan. Makanya dibilang dia dapat menurunkan biaya modal. Gitu. Nah, untuk analisis laporan keuangan internasional itu dibagi jadi dua ya. Pertama adalah analisis rasio. Teman-teman tahu analisis rasio ya, ada macam-macam. Ada rasio profitabilitas, likuiditas, ada solvabilitas, kemudian aktivitas, dan seterusnya. Itu kalau di Indonesia. Kemudian kalau satunya lagi adalah analisis arus kas. Jadi memang untuk arus kas menjadi sorotan penting ya kalau untuk akuntan internasional.
Nah, kesulitan dan kelemahan dalam analisis laporan keuangan internasional, teman-teman, ini karena pertama adalah akses informasi. Nah, karena kita lingkupnya ada sudah multinasional, kita akan ada gap untuk pemerolehan informasi, itu pasti ya. Karena nggak semuanya kita bisa mengetahui ya, kan kita harus butuh waktu, kita harus memiliki kerjasama atau afiliasi dengan negara-negara yurisdiksi, kemudian kita juga harus membutuhkan informan, ya kan banyak sekali. Kemudian kedua adalah ketepatan waktu informasi. Nah, kalau kondisinya memang lintas batas, kita juga untuk memperoleh timeliness atau ketepat waktuan informasi itu juga dirasa sulit ya, karena butuh waktu ya, karena lintas jarak jauh. Tapi meskipun online juga bisa sebenarnya, tapi kan karena kita memang lingkupnya lebih dari satu negara, nah ini yang membutuhkan waktu ya, membutuhkan banyak waktu. Jadi dianggap yang ke tempat waktunya kurang. Kemudian pertimbangan valuta uang mata asing. Nah, mata uang asing ini juga menjadi salah satu gap ya, antara misalkan Indonesia berafiliasi dengan negara di luar ya. Ini kan kursnya beda ya, menggunakan kurs dan nilai mata satuan moneternya juga berbeda. Ini juga bagian dari beberapa kendala. Kemudian untuk perbedaan studi akuntansi internasional, di antaranya yang pertama beda pelaporan pasti ya. Kemudian batas negara ada, pelaporan untuk pihak lain negara juga pasti benar. Perpajakan internasional ada pajak di situ ya. Jadi kalau di Indonesia cuma di dalam negeri mengikuti peraturan domestik Indonesia. Tapi kalau sudah akuntansi internasional, nah ini nanti akan melibatkan yurisdiksi beberapa negara. Ya, katanya dengan pajak. Kemudian transaksinya juga sudah transaksi internasional ya, artinya melibatkan banyak negara atau beberapa. Kemudian untuk proses akuntansi sendiri, nah teman-teman tahu ya, dari sisi dulu sudah pernah diajarkan di akuntansi pengantar ya, pengukuran sendiri atau akuntansi itu sendiri adalah proses mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menghitung aktivitas ekonomi dan transaksi, memberikan masukan mendalam mengenai profitabilitas dan operasi itu. Pengukuran dari sisi pengukuran. Kemudian kalau pengungkapan ya berarti mengkomunikasikan kepada para pengguna. Kemudian yang auditing sendiri proses atestasasi ya atau penilaian terhadap keandalan pengukuran dan komunikasi. Kurang lebih untuk pihak akuntansi hampir sama ya. Nah, untuk sudut pandang sejarah sendiri teman-teman, sebenarnya dulu ada yang namanya Luca Fascioli, bangsawan Italia ya, yang dia singgah di Inggris, menemukan yang namanya double entry bookkeeping ya, tata buku berganda, harus ada debit dan kredit dan harus balance. Nah, itu dia, itu adalah penemunya adalah Luca Fascioli. Nah, model akuntansi Belanda juga dua memiliki andil ya yang diimpor ke Indonesia. Kemudian ada perkembangan akuntansi didukung oleh adanya pendidikan, dulu muncul sekolah bisnis, dan sering perubahan zaman dan perkembangan hubungan internasional, kerumitan akuntansi semakin menjadi kompleks ya, karena melibatkan banyak pihak, artinya akuntansi sendiri itu menjadi kompleks yang tadinya cuma sederhana. Nah, untuk sudut pandang kontemporer dari sisi kontemporernya, ya, ini sifatnya bersifat tidak mutlak ya teman-teman ya. Pertama ada usaha mengurangi perbedaan akuntansi internasional. Jadi gap itu berusaha untuk dihindari. Pengendalian modal tentu, kemudian valuta asing, ada investasi asing langsung, ada liberalisasi transaksi, privatisasi perusahaan pemerintah untuk pengurangan atau pengendalian pala dan pembatasan investasi terbata dan kemajuan dalam teknologi informasi. Ini beberapa sudut pandang yang sifatnya kontemporer. Nah, untuk dukungan konvergensi, konvergensi itu sendiri adalah penggabungan ya, penggabungan standar, tapi nanti muncul standar baru ya. Jadi tidak mengadopsi secara pun, misalkan ada 5 standar kita gabungin, nggak juga. Jadi konvergensi di sini adalah penggabungan untuk memperoleh satu tujuan ya. Jadi adopsi mana yang sekiranya sesuai yang dapat dipakai, nah kemudian dibuatlah standar baru gitu maksudnya, yaitu IFRS. Karena kenapa IFRS? Karena IFRS sendiri ini sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada beberapa negara secara rate ya, rata-rata. Jadi memang inilah yang akan dipakai.
Indonesia akhirnya memutuskan menerapkan IFRS mulai 1 Januari 2012, teman-teman ya, perlu diingat, baik di lingkungan perusahaan maupun pemerintahan. Menurut Menkyu Sri Mulyani ini dulu ya, pada saat kondisi Ibu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan ya, ini karena kondisinya, tapi tetap sekarang juga masih berlaku sih ya kan. Konvergensi akuntansi Indonesia ke IFRS perlu didukung agar Indonesia mendapatkan pengakuan maksimal dari komunikasi internasional yang sudah lama menganut standar ini. Penerapan IFRS ini sendiri secara internasional dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan. Jadi memang betul ya, kita memang Indonesia memang justru butuh IFRS. Nah, teman-teman, ini adalah contoh-contoh perusahaan-perusahaan multinasional ya, atau perusahaan internasional. Ini adalah perusahaan penyelenggara jasa teknologi informasi yang berbasis di Amerika Serikat, Unisys, yang menyediakan jasa keahlian bagi klien-klien yang lebih dari 100 negara. Teman-teman bisa bayangin, untuk satu negara aja mitranya sudah banyak, bahkan mungkin bisa ratusan perusahaan. Nah, sekarang ini adalah lebih dari sekian negara, artinya banyak sekali mitranya ya enggak? Oke. Nah, kemudian perusahaan ini tahu ya teman-teman tentang Volvo, perusahaan yang berpusat di Swedia yang menjual baik produk otomotif kurang dari 185 negara. Bayangin, ini juga sudah multi enterprise ya. Jadi mitranya sudah antar negara, besar sekali. Kemudian, nah ini juga pasti teman-teman suka temui di mall ya, atau di toko. Heineken adalah perusahaan bir yang telah melakukan ekspor dan impor, dan telah banyak negara yang menikmati minuman ini, mulai dari Eropa Barat, Eropa Tengah, Timur, Amerika, Afrika, dan Timur Tengah, serta Asia Pasifik. Ya. Kemudian, nah, Nestle. Ya. Nestle adalah perusahaan multinasional di Vevey, Swiss, yang bergerak dalam bidang makanan, didirikan pada tahun 1867 oleh Henry Nestle. Perusahaan ini menghasilkan makanan dan minuman seperti makanan bayi, susu, kopi, coklat, dan lain-lain. Perusahaan ini masuk dalam bursa saham di Swiss Exchange. Nah, ini siapa yang nggak kenal? Pasti teman-teman juga tahu, Yamaha Corporation. Nah, jadi Yamaha Corporation dan anak perusahaan mempertahankan catatan akuntansinya dan menyusun financial report sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang diterima secara umum di Jepang. Nah, namun nih teman-teman, jadi Yamaha tuh punya induk, punya anak. Nah, anaknya itu justru ada di negara-negara selain di Jepang. Artinya mereka harus menganut pelaporan keuangan dengan versi negara domisili. Nah, tetapi untuk konsolidasinya bagaimana, Bu? Nah, untuk konsolnya nanti akan digabung dan disesuaikan dengan artinya dia melakukan translate bahasa lagi ke Jepang, karena kan memang perusahaannya di Jepang. Gitu. Tapi welcome ya, Yamaha Corporation. Nah, dan Leoris, nah ini benang ya atau tekstil ya, ini juga sudah memiliki mitranya juga sudah banyak negara, antar negara. Nah, kemudian Thai Potek Indonesia, ini juga bagian cabang-cabang ada di Indonesia ya, ini juga tekstil ya, ini juga sudah besar. Oke, kalau kita simak dari definisi yang depan tadi sama ya dengan yang ini, pengertian daripada perusahaan multinasional adalah perusahaan yang bergerak ya atau mengatur produksi perusahaan ya yang melakukan pelayanan, jadi entah produksi entah jasa lebih dari dua negara, itu sudah disebut dengan perusahaan multinasional. Nah, sebagian besar perusahaan multinasional ini memiliki memiliki budgeting yang digunakan untuk berbagai negara. Nah, dari 100 perusahaan besar yang secara ekonominya itu bagus ya atau besar, di antaranya 51-nya sudah merupakan negara multinasional corporation ya. Jadi sudah merupakan negara-negara yang masuk dalam lingkup multinasional. Nah, mereka juga memiliki pengaruh yang kuat ya. Biasanya sih kalau untuk perusahaan multinasional memang dia powernya kuat ya, kemudian mitranya banyak, dia bisa memberikan pengaruh ekonomi secara signifikan ya. Kemudian juga dia memiliki ketersediaan public relation, jadi informasinya itu transparan ya, karena didukung dengan beberapa faktor politik begitu.
Nah, oke, untuk pengertian MNC secara lanjutannya, sebuah perusahaan yang berbasis di satu negara disebut negara induk dan memiliki beberapa kegiatan produksi dan pemasaran satu atau lebih negara asing. Ya, ini juga bisa seperti ini ya. Ini menurut School, perusahaan multinasional menurut Certo adalah sebuah perusahaan yang memiliki operasi yang signifikan pada lebih dari satu negara. Itu juga sudah benar. Ya, kenapa membentuk MNC? Nah, yang tadi ini juga sudah diungkap tadi di depan untuk menurunkan atau menghilangkan biaya transportasi yang tinggi, berpartisipasi dalam ekspansi pasar yang besar di luar negeri, memberikan keterampilan teknis, desain, dan pemasaran di luar negeri untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Ini pasti ya. Nah, untuk karakternya, biasanya ciri-cirinya ya, ciri-ciri perusahaan multinasional itu pertama membentuk afiliasi, jadi untuk kerjasama di luar negeri, kemudian visi dan strateginya sudah mendunia ya kawan-kawan, kemudian ada kecenderungan memilih jenis kegiatan bisnis tertentu umumnya manufacturing, dan menempatkan afiliasi di negara-negara maju. Ya, jadi dia biasanya akan berkorelasi dengan negara-negara maju. Nah, keuntungan yang lainnya ada basis pajak akan domain lebih besar ya. Kalau keuntungan besar artinya kan pajak akan besar juga. Meningkatkan jumlah tempat atau kesempatan bekerja karena kan dia kemana-mana ya, di berbagai negara ada. Kemudian ahli teknologi, nah ini juga biasanya dia akan sinkronisasi teknologi juga, kerjasama teknologi juga, ada ekspansi modalnya lebih besar, diperkenalkan jadi industri khusus ya, dan pengembangan sumber daya lokal. Nah, kelemahannya sendiri biasanya dia akan mendominasi perekonomian setempat, hanya satu wilayah atau satu negara, ya, dari beberapa negara lain. Nah, hanya mempekerjakan tenaga lokal yang sangat berbakat. Ya, tentu kalau perusahaan multinasional artinya dia hanya akan merekrut karyawan yang sudah berkompeten ya, gagal melakukan ahli teknologi yang maju. Nah, ini biasa saja um, karena kompleksnya, jadi keseringan biasanya akan fight untuk teknologinya. Melakukan intervensi terhadap pemerintah ya, kemudian kurang membantu perkembangan perusahaan domestik, betul, karena kan dia lebih condong keluar ya daripada ke dalam, kurang menghormati adat, hukum, dan kebutuhan setempat. Nah, ini biasanya akan terjadi seperti ini biasanya sih, tapi juga nggak semua perusahaan. Nah, keuntungan berikutnya ada pertumbuhannya dia semakin bagus, penghasilan juga semakin naik, sebagai satu bentuk pembelajaran ya, pengalaman atau experience, kemudian juga khusus untuk pembangunan juga dia akan menjadi lebih maju. Nah, teman-teman tahu ya ini Sony. Sony itu merambah tidak hanya untuk di laptop, tadinya kan di kamera. Kamera, kemudian merambah ke handphone, kemudian ke laptop ya. Nah, Nestle. Nah, ini yang tadi Nestle itu banyak makanan ya teman-teman ya. Jadi memang dia berevolusi makanan, tentu juga ada minuman juga. Nah, ini juga sudah mendunia. Nah, perkembangan akuntansi internasional. Ada 8 faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional. Ini juga bagian dari benang merah untuk mata kuliah di sub pokok bahasan hari ini ya teman-teman. Oke, pertama ada sistem pendanaan, kedua adalah sistem hukum, ketiga ada perpajakan, berikutnya ikatan politik dan ekonomi, ada inflasi, kemudian tingkat perkembangan ekonomi, serta tingkat pendidikan dan budaya. Oke, untuk penjelasan sumber pendanaan. Di negara-negara dengan pasar ekuitas yang kuat, akuntansi memiliki fokus atau beberapa bagian, baik manajemen menjalankan perusahaan, ya artinya dia lebih ke profit oriented ya. Dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko terkait. Sebaliknya, dalam sistem berbasis kredit di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus atas perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif. Jadi untuk sumber pendanaan biasanya mereka akan melakukan mitra dengan kerjasama dengan perbankan untuk saving dananya. Kemudian mereka juga akan fokus terhadap profitabilitas ya, artinya atau menghasilkan laba yang besar, dan tentunya prinsip yang dipakai mereka lebih konservatif prinsip akuntansinya. Kemudian sistem hukum, ya, dunia barat memiliki dunia orientasi dasar. Jadi ada code law, ada common law, ada dua ya teman-teman ya. Dalam negara-negara hukum yang
law, ya, hukum merupakan satu kelompok lengkap yang mencakup ketentuan dan prosedur, sehingga aturan akuntansi digabungkan dengan hukum nasional dan cenderung sangat lengkap. Jadi, kalau di code law atau hukum kode sipil itu akuntansi adalah bagian daripada gabungan-gabungan dari beberapa peraturan dan dimasukkan dalam hukum nasional, ya. Jadi sudah masuk di dalamnya. Tetapi kalau untuk common law atau negara hukum ini agak berbeda. Biasanya akan dibedakan per bagian, ditentukan dengan kasus per kasus begitu. Nah, siapa yang nggak tahu Barclays ya? Ini adalah konsep vehicle leasing atau perusahaan bank ya. Jadi perusahaan perbankan yang dia menerima jasa pendanaannya, jasa jasa perbankan internasional. Nah, jadi ini memang uh, menyewakan jasa keuangan ya, seperti bank lah ya. Ini memang bank ya. Jadi memang dia konsepnya sudah tidak nasional lagi tapi sudah internasional. Jadi siapapun mitranya atau nasabahnya yang mau menggunakan jasanya bisa menggunakan ini. Nah, dari sisi perpajakan, di kebanyakan negara, peraturan pajak secara efektif menentukan standar karena perusahaan harus mencatat pendapatan dan beban dalam akun mereka untuk mengklaimnya untuk kebutuhan pajak. Nah, ketika akuntansi keuangan dan pajak terpisah, kadang-kadang aturan pajak mengharuskan penerapan prinsip akuntansi tertentu. Nah, jadi ini dari sisi pajak ya teman-teman. Jadi dari beberapa negara ada yang dipisah antara akuntansi keuangan dan pajak, tapi ada juga yang digabung. Jadi ini menyesuaikan dengan budaya yang ada di negara. Karena masing-masing berbeda ya. Nah, ikatan politik dan ekonomi, energi dan teknologi akuntansi dialihkan melalui penaklukan perdagangan dan akuntansi jenis. Amerika Serikat memaksa rezim pengatur akuntansi bergaya AS di Jepang setelah berakhir Perang Dunia Kedua. Ini karena faktor sejarah dan ekonomi dan politik ya teman-teman. Jadi kondisinya waktu itu dikasih contoh bahwa harus menggunakan konsep standar akuntansi Amerika Serikat yaitu GAAP ya. Ini kasusnya setelah berakhir Perang Kedua, ternyata Perang Dunia Kedua ya. Tapi selama ini memang Amerika Serikat sendiri karena di Amerika sudah memiliki GEP, General Accounting Standard, ya, mereka juga mengadopsi IFRS tapi tidak secara full adoption. Jadi memang hanya sebagian juga mereka menggunakan standar sendiri. Seperti di Indonesia juga selain menggunakan PSAK juga sebagian mengadopsi IFRS begitu ya. Nah, inflasi ya. Inflasi menyebabkan distorsi ya, teman-teman. Distorsi adalah kondisi di mana menjadi tidak efisien, itu distorsi terhadap akuntansi, biaya historis, dan mempengaruhi kecenderungan tendensi suatu negara untuk menerapkan perubahan terhadap akun perusahaan. Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadang-kala dilihat dari penyebab meningkatnya harga. Oke. Nah, untuk tingkat perkembangan ekonominya, jadi faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian dan menentukan manakah yang paling utama. Saat ini banyak perekonomian industri berubah menjadi perusahaan jasa. Karena lebih enak ya. Kalau barang kan kita harus mengkoordinir barang sedemikian rupa, tapi kalau jasa oke, saya ulangi ya. Untuk tingkat perkembangan ekonomi, faktor ini mempengaruhi jenis transaksi usaha yang dilaksanakan dalam suatu perekonomian. Dalam menentukan manakah yang paling utama saat ini, banyak perekonomian industri berubah menjadi perusahaan jasa. Masalah akuntansi seperti penilaian aset tetap dan pencatatan depresiasi sangat relevan dalam sektor manufaktur menjadi semakin kurang penting. Ini kalau dari sisi ekonomi ya. Nah, dari tingkat pendidikan sendiri, teman-teman, standar praktek akuntansi yang sangat rumit akan menjadi tidak berguna jika disalahartikan dan disalahgunakan. Pengungkapan mengenai risiko efek derivatif atau efek turunan ya tidak akan informatif kecuali jika dibaca oleh pihak-pihak yang berkompeten, begitu. Pendidikan akuntansi yang
profesionalnya sulit dicapai jika taraf pendidikan di suatu negara secara umum juga rendah. Pada suatu situasi lainnya, sebuah negara harus mengimpor tenaga pelatihan atau mengirim warganya ke negara lain untuk memperoleh sesuatu hal yang layak ya. Artinya jadi kalau dari sisi tengah pendidikan harus dari pembuat pelaporan akuntansinya juga harus orang yang tepat, yang kompeten. Kemudian usernya juga diharapkan dalam satu negara di perusahaan tersebut juga dia harus memiliki kemampuan menganalisa ya. Jadi investor juga biasanya kan nggak juga sembarangan dalam menganalisis. Nah, tentunya dibutuhkan orang-orang yang ahli dalam akuntansi ya, atau akuntan, nah, lebih bahasanya gitu. Nah, faktor budaya sekarang, 4 dimensi budaya nasional menurut Hotspur. Nah, ada individualisme, ya, kemudian jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas. Di sini budaya berarti nilai-nilai dan perilaku yang dibagi oleh suatu masyarakat. Variabel budaya mendasari pengaturan kelembagaan di suatu negara. Jadi memang budaya juga lebih penting. Dia lebih kemana atau ke individualis, lebih ke memikirkan fokus jarak kekuasaan, atau lebih menyukai ketidakpastian, atau bersifat lebih gentle atau maskulin begitu, yaitu bahasa maskulinnya begitu. Ya, jadi di sistem hukum beberapa negara memang budayanya berbeda-beda. Tidak semuanya menerapkan 4 budaya ini juga tidak. Ada yang juga saling melengkapi, ada juga hanya beberapa budaya yang dipakai. Jadi memang kondisinya berbeda. Nah, beberapa pengalaman tentang standar dan praktik akuntansi ini berdasarkan pengamatannya. Standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan yang mengatur pengolahan laporan keuangan, namun praktek bisa saja menyimpang dari standar. Nah, jadi karena kenapa? Yang pertama, di banyak negara, hukuman untuk kegagalan dalam pernyataan akuntansi tersebut dianggap lemah atau tidak efektif. Yang kedua, perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Yang ketiga, beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur standar akuntansi jika hal itu menggambarkan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Jadi, ini adalah kondisi-kondisi ada beberapa negara yang memang tidak secara pure murni mengikuti peraturan IFRS. Ada beberapa yang kondisinya di luar standar begitu ya, yang memang tidak bisa mengcover atau tidak bisa mengadopsi peraturan daripada IFRS. Jadi mereka lebih condong menyiapkan dengan strategi lain ya. Di antara adalah 1, 2, dan 3 ini ya. Oke. Oke, thank you. Ya, cukup ya untuk paparan materi hari ini untuk kuliah perdana di hari pertama atau pertemuan pertama. Semoga teman-teman ilmu yang di sini bisa dimanfaatkan dengan baik ya. Mudah-mudahan ada transfer knowledge yang lebih dari yang semua teman-teman belum dapat materi ini. Setelah dapat materi, oh iya ternyata seperti ini tuh perusahaan multinasional. Jadi ada gambarannya sedikit-sedikit ya. Oke. Nah, cukup untuk hari ini. Bagi yang teman-teman yang belum subscribe video atau channel YouTube saya, silahkan subscribe. Jangan lupa like ya. Boleh komentar, tentunya dengan komentar yang sopan. Itu saja. Nanti teman-teman bisa diskusi atau ada yang ditanyakan bisa melalui Google Meet ya di pertemuan pertama juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.